Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1998 sampai tahun 2000. Bab 1998, Pass the Assessment. Pertempuran cincin yang dipilih oleh Xuan Fengwei akan diadakan di alun-alun kota Tianzhu dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, Landen Shen tidak diam, bertanya tentang pelelangan kamar dagang di kota Tianzhu. Dia menemukan bahwa kamar dagang di sini pada dasarnya dikendalikan oleh cabang Liga Tai dan Longhumen. Jika dia menjual harta karun roh liar sesuka hati di kamar dagang di kota Tianzhu, dia pasti akan menarik perhatian Liga Tai dan gerbang naga Tiger. Dia masih harus menjadi Xuan Fengwei selama 6 bulan, tetapi dia tidak bisa menjadi sasaran. Untuk menembak Hong Huang Lingbao, seseorang harus memilih kota di luar kota Tianzhu. Dan setiap kali dia memilih untuk menembak harta langka di kota yang berbeda, kemungkinan ditemukan sangat rendah. Kebetulan Xuan Fengwei memiliki berbagai misi, dan dia sering perlu melakukan perjalanan bolak-balik antara kota dan gunung. Landen Shen dapat memanfaatkan waktu ketika dia keluar untuk menyelesaikan tugas, dia bisa menggunakan harta roh liar di kota dan wilayah lain. Setelah menanyakan tentang berita itu, Landen Shen secara acak menemukan sebuah restoran di kota Tianzhu dan menetap. Dalam 2 bulan sebelum dia berada di jalan, dunia kultivasi Landen Shen pada dasarnya stabil, dan kekuatan rohaninya benar-benar tanpa hambatan. Hanya saja, jika Anda ingin menjadikan ranah tahap tengah mentransformasikan dewa lebih stabil, Anda masih perlu waktu lebih lama untuk bermeditasi. Singkatnya, tidak ada bahaya tersembunyi di tubuh saya saat ini, tetapi saya tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat jika saya ingin meningkatkan basis kultivasi saya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dini hari ini, di Tianzhu City Square, cincin melingkar besar dibangun. Penilaian Xuan Fengwei Januari diadakan sesuai jadwal. Pada saat ini setiap bulan, kota Tianzhu selalu ramai dan ramai. Alun-alun di kota sudah penuh sesak dengan penonton. Di antara ras manusia di dunia roh kuno, para pembudidaya tahap transformasi telah memasuki jajaran master. Dalam ras lemah dan kecil lainnya, mereka bahkan dapat dianggap kuat. Pertempuran antara para beku di tahap transformasi menarik perhatian beku yang tak terhitung jumlahnya, terutama generasi beku yang lebih muda, yang datang untuk menyaksikan pertempuran satu demi satu, ingin melihat gaya master. Tidak lama kemudian, Landen Shen tiba di lapangan kota Tianzhu. Hanya ada satu arena bundar untuk arena, dengan diameter sekitar beberapa kilometer, dan diselimuti oleh larangan yang kuat. Banyak pembudidaya yang berpartisipasi dalam arena pertempuran telah berdiri di arena. Setelah Landen Shen melewati verifikasi identitas, dia juga berdiri di arena. Setengah jam kemudian, semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam penilaian telah tiba. Landen Shen melihat sekeliling, dan ada ratusan biksu di tahap transformasi, hampir semua dari mereka berada di tahap awal transformasi, dan hanya ada 2 biksu di tahap transformasi seperti dirinya. 10 orang dipilih dari 100 beku pada tahap transformasi, dan kompetisi ini cukup sengit. Sejauh yang diketahui oleh Landen Shen, ada ratusan ribu Xuan Fengwei di Liga Tai. Faktanya, ini hanya menyumbang sebagian kecil dari biksu pada tahap transformasi ras manusia. Dari pertempuran hari ini para dewa, Anda dapat melihat bahwa ada banyak rahib dari para dewa ras manusia, ada jutaan, dan bahkan puluhan juta. Alasan utama adalah bahwa ada terlalu banyak pembudidaya umat manusia, dan para beku dalam tahap transformasi hanya menyumbang sebagian kecil dari jumlah total pembudidaya manusia, sehingga mereka dapat disebut tuan. Setelah menyadari bahwa ada begitu banyak pembudidaya dalam tahap transendental ras manusia, Landen Shen langsung merasa bahwa dia adalah sampah. Kali ini arena dipimpin oleh seorang Kapten Xuan Fengwei dari cabang Liga Tai yang berada di tengah-tengah periode transformasi. Dia menulis banyak kata-kata konyol, seperti biasa, pada hari ketiga bulan itu, arena Liga Tai sesuai jadwal. Diadakan di kota Tianzhu, ada 100 pelamar untuk arena ini. Sistem eliminasi akan diadopsi selama 3 hari. Aturannya masih sama. Begitu kamu masuk ke ring, kamu tidak peduli dengan hidup atau mati. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan mengejar di udara, dan tidak ada binatang roh yang diizinkan. Jika lawan menyerah, mereka tidak diperbolehkan menyerang. Hanya 3 poin ini, jika ada pelanggaran aturan, itu langsung dianggap dikalahkan. Setelah menjelaskan aturan, pertarungan cincin resmi dimulai. Lawan Landen Shen di babak pertama adalah seorang pria tua berambut abu-abu dengan basis kultivasi pada tahap awal mengubah dewa. Keduanya mendarat di atas ring, berdiri di sebelah kiri dan kanan. Pria tua berambut putih itu melihat bahwa Landen Shen adalah seorang kultivator di tahap tengah mengubah dewa. Wajah lamanya sama jeleknya dengan dia. Dia diam-diam berkata, teman-teman Daois, selama kau bisa membiarkanku menang, orang tua itu akan memberikan semua kekayaannya setelah itu. Sesama. Landen Shen tanpa ekspresi berkata, maaf, saya ingin menjadi Xuan Fengwei juga. Pria tua berambut putih itu menangis dan menghela nafas, lalu wajah tuanya menunjukkan sedikit kesakitan, kalau begitu, orang tua itu akan bertarung denganmu.
Setelah meraung, pria tua berambut putih itu mengorbankan senjata ajaib dalam bentuk kipas, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dengan panik, dan menamparkan Landen Sen dengan ganas. Seekor naga angin besar terbang keluar dari kipas harta karun, menyebarkan gigi dan cakarnya, dengan aura yang menakjubkan. Hanya kemampuan ini. Landen Sen melirik Wind Dragon yang terbang, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Senjata sihir kipas di tangan lelaki tua berambut putih paling-paling adalah harta roh sudo berharga, dan kekuatannya tidak begitu tinggi dalam harta roh sudo berharga. Tampaknya di masa-masa awal transformasi para dewa umat manusia, kekacauan benar-benar tidak baik. Landen Sen membuka mulutnya dan menyemburkan badai pedang emas, dengan mudah mengalahkan Feng Long. Ngomong-ngomong, hanya sejumput, mendesak pure yang Jian Jue. Sejumlah besar pedang ki mengelilingi pria tua berambut putih itu dengan erat, meledak dengan cahaya putih terang, yang bisa meledak kapan saja. Dao. Teman-teman Taoisme terhindar, orang tua itu menyerah, orang tua itu menyerah. Pria tua berambut putih itu duduk di tanah dengan ketakutan, memohon belas kasihan. Dia berpikir bahwa dia telah berjuang begitu keras untuk bertarung dengan Landen Sen setidaknya selama beberapa putaran, dia tidak berharap lawan akan mengalahkannya hanya dengan satu tatap muka, apakah kekuatan orang ini terlalu keterlaluan? Kerumunan di luar lapangan tertegun. Dengan cara ini, Landen Sen memenangkan putaran pertama dan dengan mudah maju. Babak kedua adalah besok. Landen Sen tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menyaksikan beberapa arena pembudidaya bertempur dengan penuh minat. Semakin saya melihat hasilnya, semakin tidak tertarik. Kekuatan para pembudidaya kasual jelas jauh lebih buruk daripada para pembudidaya pada tahap awal mengubah dewa dari sekte besar, dan kesenjangannya jauh lebih jelas daripada di dunia manusia. Kecuali Landen Sen, ada biksu lain di tahap tengah dari transformasi dewa yang memegang harta roh primordial, tidak ada pembudidaya ketiga dari tahap transformasi dewa yang memiliki harta roh primordial tingkat rendah. Terlalu lemah. Landen Sen menggelengkan kepalanya, merangkum semuanya dalam 3 kata. Namun, penjaga angin yang mendalam dari Liga Tai mungkin tidak sekuat pembudidaya tahap awal sekte ini. Dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya. Kompetisi hari berikutnya juga tenang, Landen Sen tidak menunjukkan senjata sihir, dan satu wajah mengalahkan lawannya. Hari terakhir agak menarik, dan Landen Sen kebetulan bertemu dengan biksu yang berada di tengah-tengah transformasi dewa kecuali dirinya sendiri. Setelah keduanya bermain melawan satu sama lain, Landen Sen tidak ingin terlalu menonjol, dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya terlalu kuat, berpura-pura telah bermain satu sama lain selama lebih dari selusin putaran. Pada akhirnya, dia menggunakan formasi 9 pedang Li yang didorong oleh lightsaber yang membelah Lei Ze yang ditangani 9 untuk menekan harta roh lawan yang lebih rendah dan menang. Landen Sen memenangkan tempat pertama dalam pertempuran cincin dan berhasil melewati ujian Xuan Fengwei. Kapten Xuan Fengwei yang memimpin perang cincin dengan ramah memberitahu Landen Sen bahwa ia akan melaporkan ke cabang Liga Tai besok, dan mengeluarkan pakaian dan token yang dikenakan oleh Xuan Fengwei. Bab 1999, Hunt Down the Fugitive. Pagi-pagi keesokan paginya, Landen Sen berganti pakaian Xuan Fengwei, menempelkan tanda di pinggangnya, dan pergi ke cabang Liga Tianyi dari kota Tiansu untuk melaporkan. Cabang Liga Tai sangat besar, seperti istana, dengan berbagai lembaga. Sebagai contoh, Deacon's Hall, Presbyterian Hall, Council Hall, City Lord's Mansion, dan sebagainya. Ada juga Paviliun Sen Feng tingkat bawah, Paviliun Xuan Feng, Aula Urusan Internal, dan Sintang. Tempat yang dilaporkan Landen Sen adalah Xuan Feng Paviliun, yang merupakan paviliun tinggi, seperti tumpukan batu giok putih, indah dan megah. Ini adalah ruang pertemuan Xuan Fengwei. Biasanya tidak ada orang di hari kerja. Hanya bila perlu, kepala Xuan Fengwei akan mengumpulkan banyak Xuan Fengwei untuk membahas hal-hal di sini, memberi perintah dan sebagainya. Sejauh yang diketahui Lang Lang, ada 3.000 pengawal angin mendalam di kota Tiansu, dan beberapa dari mereka dihilangkan setiap tahun. Mereka Xuan Fengwei dengan nilai kehormatan terlalu rendah akan dihilangkan, dan beberapa Xuan Fengwei akan mati karena misi terlalu berbahaya. Singkatnya, jumlah pengawal angin mendalam di kota Tiansu telah dipertahankan sekitar 3.000, semuanya adalah elit. Ruang di Paviliun Xuan Feng kosong, perabotannya sederhana, bahkan tidak ada kursi, dan semua orang berdiri. Ini juga menunjukkan keseriusan Liga Tai terhadap urusan resmi. Hampir semuanya berkumpul, 9 kultivator yang lulus ujian kemarin. Semua orang saling menyapa dan tampak sangat sopan. Xuan Fengwei yang baru diangkat ini memandang Landen Sen dengan perasaan kagum, setelah semua, kekuatan Landen Sen jelas bagi semua. Landen Sen sangat sopan dan bertukar sapa dengan semua orang. Ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah seorang biarawan pendatang di alam rendah, mereka semua sangat terkejut dan menatap Landen Sen dengan mata terkejut. Apa? Kultivator yang naik adalah yang berikutnya, apa yang salah? Landen Sen tidak bisa tidak bertanya ketika semua orang begitu terkejut. Sulit. Tidak mengherankan bahwa kekuatan adik kodrati Sen Daois begitu luar biasa. Ternyata itu adalah biksu yang naik. Seorang pria berotot dengan janggut berkata dengan terkejut.
Secara alami, tidak ada yang salah dengan itu. Aku akhirnya mengerti mengapa kekuatan rekan Tao Tao begitu luar biasa. Secara umum, para biksu yang naik dari alam bawah cukup kuat dan tidak ada yang lemah. Biksu berwajah persegi lainnya memuji dengan sungguh-sungguh. Ya, aku mendengar bahwa Sueye Sovereign di antara 5 raja bijak dari umat manusia kita adalah biksu yang naik, dan kekuatannya adalah yang pertama dari 5 raja bijak. Pria muda lain dengan wajah Poki berbicara dengan bebas, menilai dari ekspresinya, dia sangat mengagumi Sueye Sengjun. Pada saat ini, suara dingin dan keras datang dari luar paviliun Xuan Feng, berani membahas semena-mena Raja Suci, begitu berani. Biarkan saya mendengar Anda menunggu Raja Suci untuk memberikan petunjuk, dan berhati-hatilah bahwa manajer umum ini mengirim Anda untuk berpatroli di tempat-tempat tanpa batas. Begitu suara itu jatuh, seseorang berjalan di luar paviliun Xuan Feng, dengan rambut panjang dalam jubah hijau, dan penampilan muda, memancarkan tekanan spiritual yang sangat besar. Tahap akhir dari transformasi. Tidak, ini adalah puncak dari transformasi dewa. Hati Landon Sen bergetar, pria muda yang datang ke sini memancarkan tekanan spiritual yang mencengangkan, dan dia harus menjadi seorang biarawan di puncak transformasi. Ada relatif sedikit pembudidaya yang tetap di puncak transformasi dewa, dan pembudidaya ini umumnya gagal menyerang tahap virtual, sehingga mereka tetap tinggal. Jika seorang kultivator di puncak mentransformasi dewa gagal menyerang Void, ia tidak akan dapat menembus Void lagi dalam hidupnya. Melihat pria muda yang mengaku sebagai manajer, pria muda yang berbicara tadi menunjukkan ngeri di wajahnya dan buru-buru berkata, bawahan tahu itu salah, dan bawahan tidak pernah berani melakukannya lagi. Biksu muda itu tidak memperhatikan pria muda masih lagi. Dia menyapu biksu di sekitarnya dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, kamu adalah Xuan Fengwei dari Liga Tai. Itu adalah Xuan Fengwei, jadi tentu saja kamu harus mematuhi Xuan Fengwei. Aturan Feng Wei, jika tidak direktur ini akan mengeluarkan Anda dari Liga Tai kapan saja. Manajer ini bernama Tang Gao, Anda akan mengingatnya untuk saya. Tidak banyak omong kosong, manajer ini akan menjelaskan kepada Anda pekerjaan Xuan Feng Wei. Manajer Tang Gao berbicara perlahan, dan 10 biksu di aula mendengarkan dengan tenang. Setelah mendengarkan sebentar, Landon Sen tahu tentang karya Xuan Feng Wei. Xuan Feng Wei agak seperti unit pasukan khusus sekuler, tetapi lebih bebas. Xuan Fengwei memiliki waktu liburan dan pelatihan yang cukup, tetapi premisnya adalah untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang ditugaskan oleh cabang Liga Tai setiap tahun. Jika jumlah tugas yang tetap tidak diselesaikan dalam waktu 1 tahun, ia akan dikeluarkan dari Liga Tai. Selama jumlah tugas tahunan selesai, Xuan Fengwei pada dasarnya adalah badan bebas, dan Liga Tai tidak akan ikut campur dalam tindakan apapun selain pembunuhan dan pembakaran. Satu-satunya hal yang terkendali adalah bahwa Xuan Fengwei harus ada di sana saat dipanggil. Tetapi secara umum, ketika ada acara besar di cabang Liga Tai, pengawal angin mendalam akan dikumpulkan, dan situasi ini jarang terjadi. Secara umum, Xuan Fengwei adalah tugas yang relatif mudah, tetapi ia harus mengikuti perintah Liga Tai bila perlu. Mereka yang menolak untuk mematuhi perintah tidak sesederhana mengusir Liga Tai, mereka akan dikirim ke aula eksekusi dan dihukum. Dalam kasus yang parah, mereka bahkan mungkin diinginkan oleh Liga Tai. Tugas Xuan Fengwei dapat dipilih sendiri, Tang Gao memberinya slip giok, yang mencatat berbagai tugas yang perlu diselesaikan oleh Liga Tai. Landon Sen memperhatikan daftar tugas dengan cermat, ada banyak hal, yang sederhana dan yang sulit. Tugas-tugas sederhana seperti, mengumpulkan bahan-bahan berharga untuk Liga Tai, berpatroli di kota Tiansu untuk menjaga ketertiban, menjaga tempat XX, bertindak sebagai pengawal bagi XX, mengawal XX dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan seperti membersihkan alien di perbatasan utara, menangkap para penjahat yang dicari di Liga Tai, beberapa biksu di masa Hua Sen, dan sebagainya. Tugas sederhana pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi nilai kehormatan yang diperoleh sangat rendah, biasanya hanya sedikit, dan itu membutuhkan waktu lama, yaitu lebih dari setengah tahun di setiap belokan. Sebagai contoh, menjaga arai teleportasi kelas dunia adalah salah satu tugas sederhana, tetapi telah diambil alih, dan periode tugas dijadwalkan hingga 5 tahun kemudian. Tugas-tugas sulit disertai dengan ancaman hidup tertentu, terutama yang paling berbahaya untuk menangkap buronan Liga Tai, dan sebagai hasilnya Xuan Fengwei sering mati. Namun tugas semacam ini memiliki nilai kehormatan tinggi. Berhasil menangkap buron dari tahap transformasi, sesuai dengan level buron, 10-25 poin kehormatan dapat diperoleh. Dalam pikiran Landon Sen, menurut ini, selama dia menangkap beberapa pelarian dari tahap transformasi, dia bisa mengumpulkan 100 poin kehormatan dan memenuhi persyaratan untuk dipromosikan menjadi kapten pengawal angin mendalam. Bukan masalah untuk mencapai tujuan ini dalam waktu setengah tahun. Tang Gao berkata, menurut peraturan, Anda Xuan Fengwei baru harus mengambil tugas dan terbiasa dengan alur kerja Liga Tai. Setelah berbicara, Tang Gao meminta semua orang untuk mulai mengambil tugas.
Xuan Fengwei yang hadir telah memilih beberapa tugas, mungkin semua orang merasa bahwa mereka baru saja datang ke Liga Tai dan lingkungannya tidak dikenal, jadi mereka semua adalah tugas yang relatif sederhana. Landen Shen langsung memilih tugas, memburu orang yang dicari kriminal Liu Huo di kota Tianzu, yang mengejutkan semua orang. Liu Huo yang sebenarnya dalam misi adalah kepala Liu Huo di luar kota Tianzu, dan dia adalah seorang biarawan di tahap tengah transformasi. Dia dulu bertanggung jawab atas pengangkutan ranjau roh dari Liga Tai, tetapi dicari oleh Liga Tai karena korupsi. Bahkan Tang Gao tidak bisa membantu tetapi melihat Landen Shen beberapa kali lagi, mengerutkan kening dan berkata, Landen Shen, Liu Huo Fana ini adalah seorang kultivator di tahap tengah transformasi. Dia juga kepala faksi dengan kekuatan yang kuat. Anda benar-benar ingin menerima tugas ini. Bab 2000, Half Year Later. Landen Shen mengangguk dan berkata, Shen cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan ingin mendapatkan lebih banyak poin kehormatan untuk dipromosikan menjadi Kapten Xuan Feng Guard sesegera mungkin. Nilai kehormatan menangkap Liu Huo asli adalah 25 poin, yang merupakan nilai kehormatan tertinggi di antara semua misi Xuan Fengwei. Melihat bahwa Landen Shen mengatakan ini, Tang Gao tidak keberatan, dan berkata dengan acuh tak acuh karena Anda telah memutuskan, jangan menyesalinya. Tang Gao merasa bahwa Landen Shen sedikit bodoh, tetapi dia juga berpengetahuan luas. Seringkali orang-orang yang sombong dan sombong meninggal paling cepat. Setelah mendaftar untuk tugas itu, pengawal angin mendalam pergi ke pekerjaan masing-masing. Menjadi penjaga angin yang mendalam juga memiliki manfaat tertentu, seperti mendapatkan rumah gua spiritual yang bagus, yang cukup mewah. Tugas Landen Shen untuk menangkap penjahat yang dicari adalah 2 bulan. Misi penangkapan yang dikeluarkan oleh Liga Tai pada dasarnya telah menentukan lokasi kriminal yang dicari, dan Xuan Fengwei tidak perlu mencari di seluruh dunia. Setelah menerima tugas itu, Landen Shen telah menguasai banyak informasi tentang Liu Huo yang asli, yang bersembunyi di kota berukuran sedang yang disebut Kota Loyu. Landen Shen mengambil artefak dan senjata sihir pelacak yang dikeluarkan oleh Liga Tai, dan pergi ke kota jatuh untuk menangkap mereka. Pada awal dunia manusia, Landen Shen telah mengembangkan keterampilan yang luar biasa, dan dalam beberapa hari ia menemukan Liu Huo yang asli. Liu Huo yang asli ini mengira ia telah lolos dari Eiliner Liga Tai dan dengan senang hati tinggal di rumah bordil di kota Loyu. Liu Huo adalah pria yang pendek dan gemuk, pada saat ini, ia minum dan bersenang-senang di loteng mewah di lantai atas dari kota bordil kota Loyu. Hei, bagus, bagus. Senyum di wajah real Liu Huo masih relatif perak, dan ada 2 wanita cantik di belakangnya memijat bahu dan lengannya. Kamu, datanglah ke aku. Sambil memegang gelas anggur, Liu Huo yang asli menunjuk wanita tinggi yang sedang menari. Oiran memiliki basis kultivasi tahap awal Yuan Ying, dan penampilan serta temperamennya sangat bagus, jadi dia datang dengan sangat patuh, dan omong-omong, dia mengedipkan mata ke Liu Huo. Semakin dia memperhatikan, semakin dia menyukainya, dan si monyet dengan cemas melepas celananya, siap untuk membawa senjatanya ke medan perang. Pada saat ini, ledakan. Terdengar suara keras, dan pintu ditendang terbuka. Sial. Liu Huo yang asli terkejut, buru-buru mengenakan celananya dan menoleh untuk melihat. Saya melihat Landen Shen mengenakan pakaian ungu memegang tangannya, berdiri di luar pintu, dan mencibir, Tuan Liu Huo, Anda akan dapat menangkap dengan tangan Anda masih bisa mengurangi rasa sakit. Liga Tai Xuan Fengwei. Wajah Liu Huo berubah drastis, seluruh orang berubah menjadi api, dan dengan ledakan, dia bergegas keluar dari ambang jendela dan melarikan diri. Landen Shen mengenakan kostum Xuan Fengwei, Liu Huo yang asli secara alami mengenalinya. Seluruh kamar menjadi berantakan, dan beberapa lautan lari ketakutan. Mau lari. Melihat Liu Huo yang asli melarikan diri, Landen Shen menunjukkan cemoohan di sudut mulutnya, berubah menjadi cahaya putih, dan langsung mengusirnya. Kecepatan melarikan diri Liu Huo Fana ini cukup cepat, dan dia terbang ke cakrawala dalam sekejap, jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri dari pembudidaya biasa di tahap tengah transformasi dewa. Namun di mata Landen Shen, masih belum layak disebut 9 roh darah. Landen Shen langsung berubah menjadi postur Lei Peng, dan menggunakan teknik Lei Escape untuk lepas landas. Melihat bahwa Liu Huo meninggalkan Landen Shen, dia diam-diam menghela nafas lega. Jika saja Landen Shen adalah pengawal angin mendalam yang berada di tahap tengah mengubah dewa, dia tidak akan terlalu takut, dia terutama khawatir bahwa dia akan dilacak oleh beberapa pengawal angin mendalam. Ledakan. Tepat ketika orang asli Liu Huo mengira dia bisa menyingkirkan Landen Shen, suara gemuruh melintas dari belakang, dan seekor peng emas besar mengejar dengan kecepatan kilat dan berhenti di depannya. Teman-teman, jangan lari terburu-buru. Landen Shen berubah kembali ke tubuhnya dan mencibir pada Liu Huo yang asli. Berani menghalangi jalan orang sungguhan, kamu mencari kematian. Menriel Liu Huo tahu bahwa dia telah bertemu lawannya kali ini, ekspresinya sangat buas, dan dia mengorbankan tombak api dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya dengan gila. Tombak api itu segera melepaskan kecemerlangan Seng Ruoliang, dan tampaknya kekuatan itu harus menjadi harta berharga tingkat rendah.
Sudut mulut Landen Sen menunjukkan sarkasme, dan segera mendesak formasi pedang Sen Feng untuk bermain dengan Liu Huo yang asli. Akibatnya, tidak ada ketegangan secara alami, Landen Sen dengan mudah mengalahkan Liu Huo yang asli dan menangkapnya hidup-hidup. Rampasan para pemburu harus disita, dan Landen Sen tidak bisa mengambil mereka sesuka hati. Karena Liu Huo yang asli telah ditangkap, Landen Sen tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Tianshu. Dia pergi ke kamar dagang besar di kota Bulu Jatuh dan menembak pedang-pedang harta karun prasejarah kelas rendah, yang merupakan trofi yang sebelumnya diperoleh dari Zhao Zigang. Lingbao tingkat rendah yang biasa menyerang biasanya dapat menjual 10.000 batu langit besar. Feijian adalah senjata sihir paling populer, dan memiliki nilai lebih tinggi daripada harta roh kelas rendah umum. Landen Sen mendapatkan 15.000 batu langit raksasa dengan menembakkan batu permata berharga ini. Selain harta roh prasejarah yang diperlukan seperti Ziyunzang, cincin penyimpanan Landen Sen juga berisi 7 harta roh prasejarah dan pedang api tingkat menengah. Selama semua bisa dijatuhkan, tidak masalah untuk mengumpulkan 200.000 batu langit besar. Melihat rencana berjalan dengan lancar, Landen Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah membawa Liu Huo yang asli kembali ke cabang Liga Tianyi dari kota Tianshu, kepala Xuan Fengwei Tang Gao terkejut dan harus menatap Landen Sen dengan kagum. Landen Sen juga mendapat 25 poin kehormatan sesuai keinginannya. Dalam 6 bulan berikutnya, Landen Sen telah berpartisipasi dalam misi penangkapan paling berbahaya. Dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, Landen Sen berhasil menyelesaikan setiap misi. Setiap kali dia pergi ke kota di luar kota, Landen Sen akan selalu menemukan cara untuk menjual harta langka. Prosesnya selalu hati-hati, mengganti pakaian dengan mudah dan menghindari pengakuan. Sampai seminggu yang lalu, Landen Sen telah menjual harta roh prasejarah tingkat menengah Fire Lin di kota terpencil, dan menjual 150.000 batu surgawi penuh. Nilai Hong Huang Lingbao kelas menengah lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada Hong Huang Lingbao tingkat rendah. Pada titik ini, Landen Sen telah mengumpulkan 270.000 batu langit besar, cukup baginya untuk menggunakan arai teleportasi kelas dunia. Terlebih lagi, dalam 6 bulan terakhir, Landen Sen mendapatkan ketenaran di antara para penjaga Xuan Feng di kota Tianshu, dan menikmati prestise yang sangat tinggi di penjaga Xuan Feng. General Manager Tang Gao telah memberi penghargaan tinggi pada Landen Sen. Penjaga Xuan Feng di kota Tianshu tahu bahwa ada karakter yang kuat seperti Landen Sen, yang hanya mengambil misi berburu, dan dia mampu membawa yang diinginkan kembali dengan lancar setiap waktu. Hari demi hari, Landen Sen akhirnya bertahan selama setengah tahun, dengan nilai kehormatan hingga 150 poin, dan akhirnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kapten Xuan Feng Guard. Kapten Xuan Feng Guard dipilih setiap 6 bulan sekali, juga di alun-alun kota Tianshu, juga merupakan arena pertempuran. Aturannya jauh lebih tinggi daripada pemilihan Xuan Feng Wei. Ini adalah acara semi tahunan. Pada hari seleksi, suasana tegang di arena. Landen Sen dengan mudah maju ke babak final, dan dia bertarung dengan sengit dengan lawan terakhir. Kerumunan penonton berteriak. Pada saat ini, di loteng di suatu tempat di luar alun-alun. Seorang lelaki tua dengan alis panjang dan rambut perak, mengenakan jubah Tao, berdiri dengan tangan memegangi tangannya, rambut perak di pelipisnya tidak berangin dan otomatis. Kepala Xuan Fengwei Tang Gao membungkuk dan menunggu di samping, terus berkeringat di dahinya, dan hatinya sangat gugup. Napas lelaki tua dengan alis panjang itu terlalu menakutkan, seperti gunung yang agung, gelombang badai, tertekan, seluruh tubuhnya bergetar, suasananya tidak berani mengambil nafas. Pria tua dengan alis panjang menatap Landen Sen pada cincin di kejauhan, dan berkata dengan kosong, orang ini adalah anak bernama Landen Sen.